يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Talab oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang akhdul ilmi anil asaghir, menimba ilmu dari al-asaghir. Kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah atau waqad Ibnu Qutaibah rahimahullah ila anna sighar hum sigharul asnan. Yang dimaksud dengan sighar adalah yang masih muda belia atau yang masih anak kemarin sore. Faqala ala athari Ibnu Mas'ud al-anifu dzikri yuridu la yazalu nas bi khairin makana ulama'umul masyayikh. Yang dimaksud dari ucapan Ibnu Mas'ud ya sebelumnya, manusia dalam kebaikan selama ulama mereka masyayikh yang sudah sepuh ya, yang sudah tua. Walam yakun ulama umul ahdath, ulamanya bukan yang masih anak kemarin sore. Li'anna syekh qad zalat anhu mut'atus syabab, karena kalau sudah usia tua hilang sudah istilahnya mut'atus syabab ataupun foya-foyanya syabab ya, karena syabab lebih banyak dalam ya foya-foya ataupun gemerlapnya dunia. Wahiddatuhu, atau terlalu liarnya para pemuda. Wa'ajalatuhu, terlalu ya tergesa-gesa. Wasafahuhu, atau kebodohannya. Wastashabat tajriba wal khibrah, kalau sudah ya usia tua lebih banyak pengalaman, lebih banyak makan asam garam istilahnya. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubuhat, tidak masuk ke dalam ilmunya asyubuhat. Ya, meskipun ini sudah kita sampaikan tidak secara mutlak ya, karena kadang yang tua banyak juga yang terkena syubuhat, banyak juga yang tergesa-gesa, banyak juga yang jahil dan seterusnya. Jadi hukum ucapan ini bukan ya meratakan semua yang tua pasti begini sifatnya, tidak. Demikian pula nanti yang muda juga enggak mesti mutlak ya seperti ya negatif dan seterusnya. Wala yaghlib alai al-hawa, secara umum tidak dikuasai oleh hawa nafsu.
wala yamil bihi at-tama wala yastazillu syaitan, tidak digelincirkan oleh setan istilal al-hadath, seperti setan menggelincirkan anak muda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang ciri khawarij, ahdasul asnan sufahaul ahlam, masih muda belia dan bodoh akalnya. Artinya yang paling utama di sini ditekankan bodoh akalnya. Karena namanya anak muda, sekali lagi kalau belum matang ilmunya ini berbahaya. Namun kalau sudah matang yang ada masalah. Seperti yang kita sampaikan, yang masih ingat dari kalangan sahabat yang akan disampaikan nanti, yang sudah kita sampaikan waktu yang lalu. Siapa sahabat Rasul yang masih kecil, yang lebih matang ilmunya di hadapan senior sahabat waktu itu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika mentafsirkan apa itu? Masalah apa yang dibahas waktu itu? Surah Al-Asr. Ja'a nasrullahi wal fath. Beliau yang lebih tahu tafsirnya daripada para masyayikh dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu. Demikian pula, kalau tidak salah pernah kita ceritakan, muallif ini, Syekh Abdul Salam Barjas, rahimahullah ta'ala. Beliau wafat usia 40-an. Waktu di Madinah, beliau memberikan ceramah di Masjid Quba, kajian umum. Beliau tentunya masih usia mungkin 35 waktu itu. Lebih tua dari kita waktu itu. Di dalam arti sekarang ini ya. Waktu itu kita datang. Kajian beliau di Masjid Quba membahas masalah manhaj dakwah ilallah. Atau manhaj anbiya fi dakwah ilallah. Yang hadir pada waktu itu diantaranya Syekh Saleh Suhaimi. Yang sudah sepuh. Jauh istilahnya usia beliau dengan Syekh Abdul Salam Barjas. Namun beliau mengakui akan keilmuannya Syekh Abdul Salam Barjas, penulis buku ini. Padahal sekali lagi masih syab Syekh Abdul Salam Barjas waktu itu. Namun diakui keilmuannya oleh Syekh Saleh As-Suhaimi. Bahkan beliau sekali lagi ikut duduk bermajelis mendengarkan ceramahnya Syekh Abdul Salam Barjas. Pada Syekh Saleh Suhaimi punya kajian di Masjid An-Nabawi. Nah, sekali lagi, ucapan-ucapan ini jangan dipahami mentahan, pahami penjelasan yang akan disampaikan juga oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Nah, namun memang secara umum, ulama khususnya, seperti yang sering kita sampaikan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizallahu ta'ala, sering memotivasi para penuntut ilmu agama, terutama yang di kota Madinah, untuk banyak-banyak menimba ilmu dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Karena sudah sepuh, artinya luar biasa keilmuannya, pengalamannya, dan seterusnya. Meskipun tidak dilarang menimba ilmu dari yang lebih junior. Kata beliau, wal hadas qad tadkhulu alaihi al umur allati aminat alaihi ala syekhi fa idza dakhalat alaihi wa aftahalaka wa ahlak. Adapun yang masih muda belia, masih ingusan, yang tadi belum matang keilmuannya, maka ini berbahaya kalau sampai berfatwa. Sebagaimana kelompok-kelompok harokah, kelompok khawarij tadi, mereka berfatwa di hadapan para ulama dan menyelisih para ulama sehingga sesat menyesatkan. Wa karawa Ibnu Abdul Bar an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qad alimta mata salahan nas wa mata fasadahu. Engkau telah mengetahui kapan manusia dalam kebaikan dan kapan mereka dalam kerusakan. Yang pertama, idza ja'al fiqhu min qibali saghir istaqsa alaihi al-kabir. Kalau fikih, itu ilmu agama, dibawa oleh yang masih ingusan, maka
yang tua ya itu pasti akan melawan, nggak terima. Wa idza ja'al fiqhu minal kabir tabahu saghir fahtadaya. Apabila ilmu agama dibawa oleh yang lebih tua sepuh, maka yang kecil akan ikut dan dua-duanya mendapatkan al-hidayah. Ya, namun sekali lagi semuanya tergantung kepada ahli ilmu. Kalau yang tua jahil, yang muda lebih alim, ya tentunya didahulukan ahli ilmunya. Karena ini yang paling utama. Dan ilmu tersebut tentunya didasari oleh akidah yang sahihah, manhaj yang benar. Bukan hanya sekedar keilmuannya dan ketuaannya, namun kalau akidahnya sesat, apalah artinya? Maka harus betul-betul dipahami dengan baik dan benar ucapan-ucapan seperti ini. Wa rawa Ibnu Abdul Bar aidan an Abil Ahwas an Abdullah qala innakum lan tazalu bi khairin ma damal ilmu fi kibarikum fa idza kana al ilmu fi sigharikum saffaha saghir al kabira. Sesungguhnya kalian dalam kebaikan selama ilmu ada pada senior-senior kalian, namun jika ilmu ada pada yang junior, maka yang junior yang terlalu berlebihan tentang kesombongannya, maka dia akan membodohkan yang sepuh tadi. Namun sekali lagi, kalau memang yang sepuh itu bodoh ya tidak apa-apa. Namun kalau yang sepuh tersebut orangnya di atas ilmu, di atas kebenaran, dia haram. Ya, maka sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan berulang kali, Ahmad bin Yunus menyalahkan gurunya yang bernama Hasan bin Saleh. Menyalahkannya dengan bukti, menyalahkannya dengan hujjah, menyalahkannya dengan hak, tidak ada masalah. Sampai Hasan bin Saleh dikatakan oleh muridnya yang bernama Ahmad bin Yunus. Ya, Ahmad bin Yunus, muridnya Hasan bin Saleh. Hasan bin Saleh ditahdir oleh Sufyan Ats-Tsauri. Karena apa? Dia berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Hanya berpendapat saja, dia nggak mengangkat senjata kudeta, cuma pendapat saja. Dia punya pendapat halal boleh mengkudeta pemimpin muslim yang dolim. Sufyan Ats-Tsauri mentahdirnya. Ada lagi namanya ulama yang bernama Zaidah mentahdirnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat Hasan bin Saleh sholat di masjid, beliau mengatakan, a'udzu min khusyu'il munafiqin. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik. Ahmad bin Yunus, muridnya, ya otomatis lebih junior daripada Hasan bin Saleh. Ahmad bin Yunus mengatakan, lau lam yulad Hasan bin Saleh fi dunya lakana khairan lahu. Kata Ahmad bin Yunus, seandainya Hasan bin Saleh tidak terlahir ke dunia ini, maka itu lebih baik baginya. Ya, sekali lagi, ini junior menyalahkan yang senior, membodohkan yang senior, selama di atas bukti, selama di atas al-haq, tidak ada masalah. Ya. Namun kalau yang masih junior itu belagak sombong dengan keilmuannya, menyalahkan yang besar, yang senior tanpa hak, ini yang keliru. Nah, fa fi hadainil atharain ta'lilun li adamil akhdi anis saghir akhar ghairal ladzi dzakarahu Ibnu Qutaibah wa huwa khasyatu raddil ilmi idza ja'a minas saghir. Di dalam dua riwayat tadi dari Umar bin Khattab dan juga dari Abil Ahwas tadi, ada tambahan kenapa kok
ilmu itu selayaknya diambil dari yang senior, karena tadi takut kalau ilmu datang dari yang junior itu akan ditolak. Wa ala kullin fa inna lafdhata saghir amatun tatanawal as-saghir hissan wa ma'nan. Kesimpulannya, kata-kata as-saghir sebagaimana kata Rasul, inna min asyrati sa'a an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat diambilnya ilmu dari al-asaghir. Sudah kita sampaikan juga tafsirnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Al-asaghir adalah ahli bid'ah. Tidak boleh menimba ilmu dari ahli al-bid'ah. Al-asaghir al-juhala, orang-orang yang jahil. Artinya itu lafaz yang banyak penafsirannya yang mencakup saghir, kecil secara ilmu dan juga secara usia, mencakup dua-duanya. Ya, meskipun demikian kata beliau, wa hadzal hukmu laisa ala itlaqihi fi saghirisi. Nah, namun hukum seperti ini tidak berlaku secara mutlak. Dalam artian faqad afta wa darasa jama'atun minas sahaba wa tabi'in fi sigharihim. Ada para junior, para sahabat, para tabi'in yang mereka berfatwa mengajar ya di hadapan al-akabir, para senior, seperti yang kita contohkan tadi dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Illa anna haula yandur wujudu mithlihim. Namun memang sedikit jumlah mereka dibandingkan ya zaman para sahabat. Fa in wujidu wa ulima salahuhum wa subira ali ilmuhum fa dhaharat rasanatuhum wa lam yujad minal kibar ahad yukhad anhul ulum allati ma'hum wa aminatil fitnah fal yukhad anhum. Kalau ada yang junior yang masih muda belia dan diketahui kebaikan ilmunya, kebaikan itu utama tadi akidah manhajnya dan kokoh, istilahnya tadi akidah manhajnya, ilmunya, dan tidak didapatkan dari yang lebih ya senior, maka diambil ilmu dari mereka. Maka sekali lagi camkan kaidah tadi, yang penting al-ibrah, al-ilmu, wal akidah, dan juga manhajnya. Bukan sekedar usianya tua. Kalau usia tua namun menyimpang, apalah artinya. Qala al-Hajjaj bin Arta rahimahullah, kanu yakrahun an yuhadditha ar-rajul hatta yara asyaiba fi lihyatihi. Dahulu mereka, para ulama salaf, membenci, tidak suka kalau ada seseorang yang berbicara tentang al-hadits ya sampai terlihat asyaib, ya, yaitu uban di lihyanya. Ini kata Asy-Syaikh, wa laisal murad an yuhjar ilmul hadath ma'a wujudil akabir kalla. Namun maksudnya bukan ditinggalkan ilmu yang masih muda di hadapan orang-orang yang senior, ya. Kalah, sekali lagi tidak, kata beliau. Jadi sekali lagi jangan memahami ya ucapan-ucapan seperti ini dengan pemahaman yang salah, sangat berbahaya. Wa innamal murad inzalun nas manazilah. Namun ucapan-ucapan tadi semua itu maksudnya adalah dudukkan manusia pada porsinya. Ya. Seperti tadi, ya, kalau memang seperti Abdullah bin Abbas ya yang lebih paham tafsir Al-Qur'an, itu diunggulkan oleh Umar bin Khattab dibandingkan yang senior. Tadi ukurannya, barometernya al-ilm. Itu ukurannya, bukan sekedar usia. Ya, kalau usia matang, ilmu matang, ini nurun ala nur. Ini yang ya termasuk tadi kategori para ulama yang selayaknya untuk
ya cari betul ilmunya. Fahaqul hadas an-nabigh an yuntafa bihi fil mudarasati wal mudzakarati wal mubahasa. Orang-orang yang baru, istilahnya lulus kemarin, ya, itu selayaknya diambil manfaatnya dalam mudarasah, ya, majelis ilmu biasalah, ya. Amma an yusaddir alil fatwa wa yaktub atau wa yuktab ilaihi bil as'ila fala wa al fala. Namun adapun dia dijadikan rujukan dalam fatwa, ya sekali-kali tidak, ya alaf, 1000 kali tidak, kata beliau. Li anna dzalika qatlun lahu, itu bisa membunuhnya, wa fitnatun wa taghrir. Ya, mungkin baru lulus pondok, baru lulus mungkin Madinah, langsung diangkat sebagai mufti diyar misalnya. Ya, sedangkan masih ada yang lebih di atas ilmunya, lebih matang pengalaman dakwanya dan seterusnya. Maka sekali lagi intinya nazilin nas, ya, fi manazilihim, dudukkan manusia pada tempatnya. Jangan yang baru muncul, wah karena masih hangat, kemudian ya viral lewat medsos sebagainya, diunggulkan lebih daripada yang ya sudah makan asam garam yang luar biasa banyaknya. Nah, qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, Fudail bin Iyad berkata, "La ra'aitu rajulan istama'a an-nas haulahu la qultu hadha majnun." Kalau misalnya ada anak baru kemarin sore muncul, kemudian wah karena lagi viral dikerumuni oleh banyak orang, maka kata Fudail bin Iyad, ini majnun, orang gila. Kenapa demikian? Manilladzi istama'an nas haulahu la yuhibbu an yujawwid kalamahu lahu. Ya, namanya kalau sudah mendapatkan popularitas, pengikut banyak, berusaha untuk dibuat-buat retorikanya. Biar apa? Lebih menarik audien, lebih menarik para pengikut mereka, atau mungkin di medsos, ya istilahnya terus ngarang-ngarang kata-kata yang indah, yang penting aman, yang penting menarik, yang penting abang senang. Ya, nggak penting Al-Quran dan Sunnah, nggak penting qala sahabat, yang penting kan. Ini kata Fudail bin Iyad majnun. Ya, yang sekali lagi masih muda belia, namun tadi dikerumuni oleh banyak orang. Wa qala aidan balaghani anal ulama fima madha kanu idza ta'allamu amilu. Telah sampai kepadaku bahwasanya para ulama, ya mereka dahulu ketika belajar mereka langsung amalkan. Wa idza amilu syughilu, apabila mereka sudah beramal, mereka sibuk dengan amal mereka. Wa ila syughilu fukidu, ketika mereka sudah sibuk dengan amal ibadah mereka, mereka dicari oleh banyak orang. Wa idza fukidu tulibu, ya mereka banyak dicari oleh orang. Wa idza tulibu harabu, mereka lari dari popularitas. Mereka tidak mau dengan popularitas tersebut, takut, ya. Beda dengan yang sekarang, bagaimana mencari popularitas dengan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Intinya kata Syekh, fa ya ayyuhatullah idza aradtumul ilma min manabi'i fahauhumul ulama al-kibar. Apabila kalian menghendaki ilmu, wahai penuntut ilmu, maka ambillah dari sumbernya, yaitu para ulama al-kibar. Ya, kalau di Saudi Arabia, ya di antaranya Syekh Abdul Husain Abbata, di Syekh Shalih bin Fauzan dan seterusnya. Alladzina syabat lehahum, yang sudah beruban, ya lehya mereka. Wa nahala jusumuhum wa dubilat quwwahum fil ilmi wa ta'lim. Itu ya tadi sudah banyak makan asam garam dalam ilmu dan ta'lim. Namun sekali lagi ukurannya bukan tuannya, ukurannya ilmunya. Ya. Kata beliau, ilzamuhum qabla an tafqaduhum. Mulazamalah dengan mereka. Selama mereka masih hidup, ambil ilmu mereka. Wastakhriju kunuzahum, ambil harta karun ilmu mereka. Qabla an tawara ma'ahum,
sebelum mereka meninggal dunia terkubur dalam kuburan mereka. Wa fil lailatil dhalma yuftaqadu al-badru. Dalam ungkapan peribahasa Arab, ketika malam gelap gulita, maka banyak orang mencari bulan purnama. Ya. Namun ketika bulan purnamanya ada, nggak dicari. Ya. Itu sekali lagi hikmahnya, kalau sudah hilang, baru terasa manfaatnya. Tanbihun, catatan penting di sini, fi hadaz zaman ikhtalla mi'yaru katsirin minal amati fi taqyimi al-ulama. Ya, namun di zaman ini timbangan banyak orang-orang awam, timbangan para penuntut ilmu kadang keliru, ada kerusakan dalam mencari ustadz, mencari alim. Faja'alu kullaman wa'adha mau'idatan baligha au alqa muhadaratin hadifa au khataba al-jum'a murtajilan aliman yurja ilai fil ifta' wa yukhadul ilmu anhu. Banyak orang mengira setiap yang bisa memberikan wejangan ataupun nasihat yang mendalam, kajiannya menarik, retorikanya, khutbah Jumatnya bisa istilahnya menggerakkan jiwa, dianggap oleh banyak orang alim, seorang alim. Jadi ukuran alim oleh kebanyakan manusia sekarang hanyalah retorika yang indah, gaya ceramahnya dan seterusnya, bukan ilmu yang dia miliki. Wa hadhihi raziyatun mu'lima wa dhahiratun muzriyah tatayara syarruha wa amal dararuha. Inilah fenomena yang sangat memprihatinkan, yang banyak madaratnya. Ini maka hati-hati. Sekali lagi, barometer kita menimba ilmu, kata para ulama, yang pertama lihat akidah manhajnya dulu. Baru kemudian kompetensi keilmuannya. Itu ukurannya. Hiya isnadul ilmi ila ghairi ahli. Itu berarti menyandarkan ilmu bukan kepada ahlinya. Ilmu itu bukan dilihat dari retorika yang indah. Sudah pernah kita sampaikan, ahlul bidah luar biasa bahasanya. Makanya Sayyid Qutb, Sayyid Qutb, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala, Sayyid Qutb ini sebetulnya pemikirannya nggak jauh beda dengan Abul A'la Al-Maududi yang lebih senior dari Sayyid Qutb dalam masalah kudeta dan seterusnya. Namun yang lebih tersebar adalah Sayyid Qutb. Kenapa? Karena retorikanya yang indah. Dianggap sebagai alimul ulama. Padahal jahil juhala. Min ajhali annas. Meskipun tadi retorikanya indah. Retorika yang indah. Bukan dalil akan keilmuan ataupun kebenaran. Ini sekali lagi harus betul-betul dipahami. Wa idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadrisa. Apabila disandarkan sesuatu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka falyahdar at-talib min akhdil ilmi an haula. Maka berhati-hatilah para penuntut ilmu, jangan menimba ilmu dari orang-orang tadi yang hanya bermodalkan retorika yang indah, bermodalkan gaya kajian padahal banyak sesatnya, atau postingannya dengan kata-kata yang indah padahal menyimpang dari akidah dan manhaj ahli sunnah. Maka hati-hati. Illa idza kanu min ahli ilmi al-ma'rufin. Kecuali kalau yang ceramah tadi gaya bahasanya bagus, indah, muhadarahnya menarik dan mereka termasuk ulama, nggak ada masalah. Sekali lagi bukan kita mencela retorika yang indah, tidak. Namun jangan dijadikan tolak ukur, barometer yang utama. Sekali lagi, celaan kita kepada orang-orang yang jahil, yang sesat postingannya, yang sesat ceramahnya, namun tertarik manusia karena gaya bahasanya, gaya ceramahnya. Ini yang kita celah, yang kita tahdir manusia dari. Adapun kalau yang ceramah itu
ya ulama dengan gaya bahasa yang luar biasa indahnya, ini nurun ala nur. Ya, kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Sekali lagi, celaan itu ditujukan kepada tadi, ya, yang jahil, yang sesat. Ya, bukan sekedar retorika yang indah. Illa idza kanu min ahli ilmi ma'rufin. Ya, kecuali yang tadi para ulama yang indah gaya bahasa mereka, ceramahnya menarik. Ya, kalau mungkin kita contohkan ya, kalau seperti masyayikh seperti dulu Syekh Ali bin Hasan, ada lagi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, luar biasa. Gaya bahasa mereka sangat menarik sekali. Demikian pula kata beliau, fama kullu man ajada ta'bir kana aliman. Ini kaidahnya. Tidak semua yang bagus, indah, retorikanya itu seorang alim atau seorang ahli sunnah salafi, bukan. Contoh yang sudah saya sampaikan, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, tokohnya kelompok Mu'tazilah. Dia ahli bahasa. Ceramah panjang lebar tanpa huruf ro, karena dia pelat cedal. Ini menunjukkan bagaimana al-bid'ah pandai berbicara. Makanya Rasul mengatakan, inna minal bayani la sihr. Di antara gaya bahasa penjelasan itu ada sihirnya, bahaya. Kalau apa tidak digunakan pada tempatnya. Wala kullu man harafa wujuhan nas ilai bil waqi'a fi ulati umil muslimin au bidhikri nisab liwawayatil idhar wa nahwiya yakunu aliman. Demikian pula bukan orang yang menggerakkan massa mencaci maki pemimpin itu dikatakan alim. Sekarang kan orang-orang awam begitu, yang sering mengkritik pemimpin dianggap wah pahlawan Islam. Meskipun kafir, meskipun tokoh filsafat, kalau sering mengkritik, wah dijadikan pahlawan. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini kalau menurut para sahabat, ya, termasuk tanda kemunafikan. Awalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Awal kemunafikan pada diri seseorang kalau dia mencela pemimpin kaum muslimin. Kalau sekarang tidak, banyak orang mengira yang mencela pemimpin itu penceramah yang bagus, penceramah yang menarik, ya, pahlawan. Naudzubillahi min dzalik. Ini padahal sesat menyesatkan. Demikian pula yang menyebutkan ya sejarah tahun-tahun dan sebagainya. Ini sekali lagi bukan dalil, ya, bukti dia di atas kebenaran atau seorang alim. Walaysa makna ma taqaddam kama yafhamul ba'd adamul istima' ilaihim awil intifa bima wa'idihim. Sekali lagi, makna yang kita sampaikan tadi bukan berarti yang masih muda ditinggalkan keilmuannya, tidak. Selama tadi punya ilmu nggak sesat. Ya, kalau sesat ya ngapain juga, meskipun sepuh, ya. Adamul istima' ilaihim. Ya, sekali lagi makna pembahasan ini tempatkan ya orang pada tempatnya. Ya, kalau dia punya ilmu di atas akidah manhaj yang sahihah, dia masih muda, ambil ilmunya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai dilebih-lebihkan. Ya. Yang tua ya di atas akidah sahihah, di manhaj yang benar, di atas ilmu yang hak, maka juga ambil ilmunya lebih daripada yang muda. Ya, tapi kalau yang tua ini sesat, yang tua menyimpang, ya sudah. Ya, ambil yang lebih mudah tadi. Nah. Wallahu ta'ala alam. Al-a'iqul khamis, penghalang kelima dari meraih ilmu, adamut tadarruj fil ilmi. Tidak bertahap dalam belajar ilmu, dalam menggapai al-ilmu. Ini kalau kita bisa sampaikan kaidah para ulama, manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya, ada ungkapan indah dari para ulama, barang siapa yang tergesa-gesa memperoleh sesuatu belum waktunya, maka dia diharamkan dari sesuatu tersebut, atau dia dihalangi mendapat sesuatu tersebut. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Contoh misalnya
at-talib mungkin baru belajar bahasa Arab, ya langsung ngambil kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya nggak akan dapat, nggak akan paham, bahkan mungkin salah paham, ya. Karena apa? Itu kayak istilahnya orang mau naik tangga, ya satu-satu, jangan sekali lagi dari satu langsung lompat yang kelima, nggak akan sampai, bahkan apa? Bisa jatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus apa? Kalau istilah orang Jawa, alon-alon asal kelak, bertahap, step by step. Kata Asy-Syaikh, la tara ahadan minal ulama yunazi'u fi mabda'it tadarruj. Engkau tidak mendapati seorang pun dari ulama berselisih tentang prinsip yang satu ini, yaitu tadi bertahap dalam menimba ilmu agama. Li'annahul wasila an-najiha li akhdhil ilmi. Karena itu perantara, itu metode yang sukses dalam meraih ilmu, wa fahmihi, dan memahami ilmu. Wa hadza ma'khudun min kitabillahi ta'ala. Dan metode ini, prinsip ini mengambil dari Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur, ya, untuk engkau membacanya kepada manusia dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an secara apa tadi? Berangsur-angsur. Ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama kali turun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an pertama kali berkaitan dengan al-iman, tentang surga neraka, ya, tentang rububiyah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Ya. Kata Aisyah, lau nazala awwala ma nazala la tasrabul khamra laqalu la nada'ul khamra. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya yang turun pertama kali dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari surat-surat Al-Qur'an itu berbunyi jangan minum khamar, minuman keras, maka mereka akan mengatakan kami nggak akan meninggalkan. Ya. Seandainya yang turun pertama kali dari ayat Al-Qur'an la taznu, jangan berzina, maka mereka akan mengatakan la nada'uz zina. Kenapa demikian? Karena iman masih belum masuk. Maka caranya apa? Diajarkan iman dahulu. Ini juga sama dengan thalabul ilmi. Ajari dulu al-aqidah, al-iman billah, at-tauhid yang benar. Tanpa mengesampingkan pembahasan yang lain. Cuma ini yang pertama kali kata para ulama, ayat Al-Qur'an yang turun pertama kali bukan masalah tadi la tashabul khamra, jangan minum khamar, jangan. Ya. Maka hasilnya apa? Ketika iman sudah tertanam dalam hati mereka, ketika turun ayat haramnya khamar, mereka langsung apa? Tinggalkan khamar secara apa? Total. Mereka buang bejana-bejana khamar mereka. Sampai dikatakan Madinah banjir khamar. Karena apa? Iman tertanam dalam hati mereka. Ini cara atau metode dakwah dan taklim bertahap. Yang pertama diajarkan al-iman. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, seandainya diturunkan Al-Qur'an secara jumlatan wahidah, satu kaligus. Ya, ini menunjukkan Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, bertahap. Karena sekali lagi ini sesuai dengan kepribadian manusia, nggak bisa langsung menerima sekaligus, bertahap. Maka demikian pula para penuntut ilmu agama,
harus sabar pelan-pelan untuk meraih ilmu tersebut. Bahkan ada ungkapan ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang ingin menggapai ilmu sekaligus dalam satu waktu, maka akan hilang juga dalam satu waktu itu juga. Ya, pinginnya ya setahun langsung mondok dapat semua ilmu, tidak bisa. Tulus zaman dikata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Harus waktunya panjang, bertahap. Kadzalika nutsabbita bi fuada wa ratannahu tartila. Qala Az-Zabidi naqlan aniz zari'a fi wadha'ifil muta'allim. Berkata Imam Az-Zabidi menukil dari zari'a fi wadha'ifil muta'allim, yajib alla yakhudha fi fannin hatta yatanawala minal fanil ladzi qablahu ala tartib bulghatahu. Ini selayaknya atau yang wajib bagi penuntut ilmu agama untuk tidak mendalami suatu bidang ilmu sampai yang sebelumnya sudah dia tuntaskan. Ya, misalnya ini yang lebih penting lagi bahasa Arab misalnya. Ya, cuma sekali lagi hal seperti ini memang nggak 100% ya untuk bisa dipraktekkan karena memang ya kondisi juga berbeda. Dulu ya di zaman salaf misalnya orang tua itu mereka mendidik anaknya pertama kali misalnya hafid Al-Qur'an dulu seperti Imam Syafi'i hafal Qur'an baru belajar ilmu agama. Kalau sekarang ini kalau di pondok kan ya hafalan oke, yang belajar masalah akidah juga jalan dan seterusnya. Ya, sekali lagi ya intinya fattaqullaha mastata'tum. Artinya bukan haram kalau kita misalnya belum menguasai satu ilmu pindah kepada bidang ilmu yang lain. Cuma ya tadi otomatis ini ya susah untuk kita menggapai derajat sebagaimana ulama salaf terdahulu. Ya, namun intinya fattaqullaha mastata'tum. Wa yaqdi min hajatahu fa izdihamul ilmi fi sama madillatul faham. Ya, kalau terus tumpang tindih ya keilmuan misalnya sehari itu belajar 5 mata pelajaran. Ya, ini mungkin bisa jadi karena ya maklumat itu terus ya bercampur aduk kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya, cuma ini meskipun demikian nggak secara mutlak juga. Ya, karena kita lihat juga para ulama terutama di zaman ini mereka terkadang ngajar ilmu itu luar biasa banyaknya. Ya, ana sebutkan ya salah satu ada kajian yang kita pernah ikuti di Riyadh dulu ya. Ada satu syekh itu dia selesai salat subuh ngajar santri-santrinya atau murid-muridnya itu kalau tidak salah 5 atau 4 kitab yang berbeda ya bidang keilmuannya. Ya, metodenya syekh ini duduk di kursi begitu, ada muridnya yang membaca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Mungkin sekitar 20 menit ganti qori yang berikutnya membaca tafsir misalnya Ibnu Katsir. Kemudian ya 20 menit setengah jam ganti lagi murid yang lain membacakan kitab tentang waris. Kemudian yang berikutnya macam-macam kitab fiqh. Ya, artinya sekali lagi ya tidak ada masalah selama memang dimampui. Cuma kalau bisa yang ideal misalnya mengkaji satu kitab selesai pindah kepada kitab yang lain misalnya atau kepada bidang ilmu yang lain. Itu maksud daripada Az-Zabidi. Wallahu a'lam. Wa ala hadza qala ta'ala alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati. Yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebaik-baiknya tilawah. Ai la yatajawazuna fannan hatta yahkumu atau yuhkimuhu ilman wa amalan.
Mereka tidak pindah ke bidang ilmu yang lain sampai mereka mengamalkannya setelah memahaminya. Fayajib an yuqaddam al-aham fal-aham min ghairi ikhlalin fit tartib. Didahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Dan sudah dipahami bersama yang paling penting adalah apa? Al-aqidah. Nah, wa katsirun minan nas muni'ul usul litarkihim al-usul. Banyak orang yang dicegah dari al-usul sampai kepada ilmu karena mereka tidak tahu al-usul, usulul ilmi. Ya. Mereka terlalu gegabah. Wa haqqu an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrau atabalugh bihi ila ma fawqahu hatta yablugha an-nihayah. Mungkin anak contohkan seperti yang akan disebutkan juga di sini. Misalnya kita belajar akidah mulai dari yang matan kecil-kecil, qawaidul arba, usul salasa, kasus syubhat, kitabut tauhid, akidah wasitiyah. Contoh juga antara akidah wasitiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, Syekhul Islam Taimiyah punya kitab namanya akidah wasitiyah, akidah hamawiyah, tadmuriyah misalnya. Maka antum jangan balik belajar al-hamawiyah dulu sebelum akidah wasitiyah. Ini keliru. Ya. Karena apa? Akidah wasitiyah itu taksil, pembahasan pondasi ilmu akidah. Sedangkan kitab Al-Hamawiyah itu bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah. Ya, pondasi dulu yang antum pelajari, jangan dibalik. Belajar akidah Hamawiyah sebelum akidah wasitiyah, ini keliru. Nah, demikian seterusnya. Kemudian kata Syekh wa tadarruj yakunu fi amrayn. Bertahap dalam menimba ilmu ada dua sisinya. Yang pertama tadarrujun bainal funun. Tadarruj bertahap dari sisi bidang keilmuan. Ya, contoh tadi, kuasai dulu misalnya akidah, baru lonjak ke fikih misalnya. Ya, atau nanti akan disampaikan kuasai dulu Al-Quran, baru Al-Hadis. Ini namanya apa? At-tadarruj bainal funun. Ya, bertahap dari satu bidang ilmu ke bidang ilmu yang lainnya. Asani tadarrujun fil fannil wahid. Bertahap dalam satu bidang ilmu tadi. Belajar dulu akidah wasitiyah baru al-hamawiyah. Jangan dibalik. Ini makna tadarruj, ada dua sisinya. Wa khilal amrayn yakhda li ijtihadil muallim. Dua poin ini kembali kepada ijtihadnya guru atau alim, wa tabiatil makan, ataupun tempat dia tinggal. Mungkin kalau misalnya tempatnya itu mungkin alergi dengan buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kasih buku-bukunya misalnya matan-matan akidahnya ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i dan seterusnya. Walida fa inna isyaratil ulama fi tadarruj takhtalif bi ikhtilafi madzahibihim. Oleh karena itulah jangan petunjuk para ulama dalam masalah tadarruj ini berbeda-beda dari satu mazhab ke mazhab yang lain, terutama dalam masalah misalnya fikih mazhab misalnya. Ini berbeda-beda. Wa sa'adha baina yadil qari' namadzid min tawjihatihim liyakhud ma yulaimuhu ba'da muwafaqati syekh wa muallimi. Kata penulis di sini, aku akan berikan contoh atau beberapa contoh para ulama yang memberikan nasihat kepada murid-murid mereka dalam bertahap menimba ilmu sesuai dengan sikonnya. Rawa Ibnul Madini an Abdul Wahhab ibni Hammam an Ibni Juraid qala. Dari Ibnu Juraid beliau berkata, ataitu ato'an, dari kalangan tabi'in atau bin Abi Rabah. Aku, dia kata Ibnu Juraid, aku mendatangi Atha wa ana uridu hadza syam. Aku ingin belajar kepadanya. Wa indahu Abdullah bin Ubaid bin Umar.
Ya, dan di samping beliau ada Abdullah bin Ubaid bin Umar. Faqala li ibni Umar, berkata kepadaku Abdullah tadi ibni Umar, qara'tal Quran, apakah engkau sudah belajar Al-Quran? Artinya sudah tuntas belajar Al-Quran. Qultu la, belum. Qala fadhhab faqra. Ya, pergilah belajar dulu Al-Quran. Ini dulu ya, ulama salaf ya, luar biasa kerasnya ya. Kalau kita ini tidak ada apa-apanya sebetulnya kalau sesuai metodenya para ulama salaf ini ya. Kita ya kalau sekarang ini intinya tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, kata beliau, ya pergi kau belajar Al-Quran dulu yang mumpuni. Summa utlubil ilma, baru belajar ilmu. Fadhahabtu faghabartu zamanan. Aku pun apa? Butuh waktu yang lama untuk mempelajari Al-Quran. Hatta qiraatul Quran, sampai istilahnya aku selesai ya belajar Al-Quran secara tuntas. Summa jitu Atha, aku pun datang kepada Atha lagi. Wa inda Abdullah, masih ada tadi Abdullah bin Ubaid bin Umar di samping Atha. Mungkin asisnya wallahu a'lam. Faqala qara'tal fariidhah, apakah engkau sudah belajar ilmu faraid? Qultu la, ilmu waris. Ya, kataku belum. Qala fata'alam fariidhah, belajar dulu ilmu faraid. Summa utlubil ilma, baru belajar ilmu, yaitu belajar al-hadis. Qala fatalatul fariidhah, aku pun apa? Pelajari ilmu waris. Summa jitu faqal al-an fatlubil ilma. Kata Abdullah, ya, setelah Ibnu Jurayj belajar ilmu waris, maka kata dia, sekarang baru engkau belajar dari Atha bin Abi Rabah. Artinya ujiannya berat zaman salaf dahulu. Ya, kalau kita mungkin banyak nggak lulusnya. Wa qala Abul Aina berkata, ataitu Abdullah bin Dawud faqala ma ja'a bika. Abul Aina berkata, aku mendatangi Abdullah bin Dawud, lalu dia berkata, apa yang memotivasimu datang ke sini? Qultu al-hadis, aku mau belajar al-hadis. Qala idhab ya fatahfad Quran, pergilah untuk engkau hafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Qultu qad hafidhul Quran, kata Abu Aina, aku telah hafal Al-Quran. Qala iqra watlu alaihim naba'anu, dites. Jadi ujian tes itu nggak ada masalah, itu termasuk sunnah ya para salaf dahulu. Faqaratul asyar hatta anfatuhu, aku pun apa? Lulus ujian Al-Quran. Faqala li idhab al-an fata'allam al-faraid, pergi sekarang belajar ilmu faraid ya. Qultu qad ta'allamtu sulb wal jid wal kubar. Qala fa ayyuma aqrab ilaika ya ibnu akhik au ammuk. Ya, mungkin kalau ilmu waris sekarang yang lulus mungkin siapa? Ustaz Yusuf mungkin ya, yang ngajar ilmu waris ya. Ini. Jadi sekarang ini ditekan oleh para ulama asal. Kemudian dites, mana yang lebih dekat kepadamu? Keponakanmu atau pamanmu? Maka aku, kata Abu Aina, ibnu Akhi, keponakanku lebih dekat kepada. Kenapa? Ditanya oleh Abdullah bin Dawud tadi, qultu li anna akhi min ummi, karena keponakanku ini dari ya ibuku, masih dekat dengan ibuku. Wa ammi min jaddi, sedangkan pamanku dari kakekku, lebih jauh. Qala idhab al-an fata'allam al-arabiyyah, ya engkau pergi dulu belajar bahasa Arab. Ini kadang orang Arab pun disuruh belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, beliau dari bangsa Quraisy, tapi beliau tetap ya belajar bahasa Arab, apalagi kita. Qala qad alimtuha qabla hadain, kata Abu Aina, aku telah paham bahasa Arab sebelum Al-Quran dan sebelum ilmu waris. Kemudian dites lagi, ya ini luar biasa ulama salaf yang ngetesnya. Falima qala Umar ini radhiyallahu anhu, ini ditanya tentang i'rab, ya i'rab nahwu. Kenapa Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, beliau berkata
ya lallahi walil muslimin. Ya, di situ ialah. Ya, ini kalau antum belajar nahwu, kalau ya lumayan mendalam lah, itu namanya ada al-asalib an-nahwiyah, uslub nahwu. Seperti uslub al-hasr atau uslub al-qasam, ada lagi uslub al-ikhtisas. Sebagaimana kata Rasul, contohnya nahnu ma'asyiral anbiya. Kalau orang yang baru belajar mungkin bacanya nahnu ma'asyiru, dikira mubtada khobar, padahal bukan. Nahnu ma'asyira dengan fathah, roknya ma'asyira, bukan ma'asyiru. Kenapa? Karena itu uslub ikhtisas. Nahnu nakhussu ma'asyira, maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf. Ini ya sekali lagi pelajaran nahwu, minal asalib nahwiyah. Di sini juga sama. Ya la, ya lallahi walil muslim, namanya uslub istighatsah. Ya ada ya untuk nida, ya ada tuh nida, kemudian lamnya itu harus di fathah. Ya lallahi, ya walil muslimin. Nah, ini dites tadi Abul Aina, kenapa kok ya lallah pakai fathah? Namun yang berikutnya wali lil muslimin. Kenapa lam pertamanya di fathah, lam yang lil muslimnya kok di kasrah? Ya, 5 futihatilka wa kusira hadhi. Kenapa di fathah lam yang menempel pada Allah, sedangkan yang lam di muslimin di kasrah? Qultu, aku jawab, futihatil kalam ala doa, ya, di fathah ya lallah, karena itu adalah berdoa kepada Allah. Ini sekali lagi, ini ada rumusnya sendiri. Nanti lihat dalam buku nahwu, namanya uslub al-istighatsah. Wa kusira hadi alal istighatsah wal intisar. Sedangkan lil muslimin ini karena apa? Minta pertolongan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin. Itu maknanya. Ya Allah lil muslimin. Faqala law haddastu ahadan la haddastuka. Kata Abdullah bin Daud, ya, engkau sukses di tesmu ini. Kalau aku mau mengajarkan hadis ya kepada seseorang, engkau termasuk yang aku akan ajari. Nah, waqala Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah, di antara ulama mazhab Maliki, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kata beliau, talabul ilmi darajatun wa manaqilu wa rutab. Belajar ilmu agama itu dengan bertahap, bertingkat-tingkat, la yanbaghi ta'addiha, tidak selayaknya untuk ya lompat, ya istilahnya tadi tergesa-gesa untuk menggapai semuanya. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah. Barang siapa yang tadi melompati metode tersebut, ya, maka dia telah melompati jalannya para salaf. Wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla. Kalau dia melompati manhaj salaf, maka dengan sengaja dia akan tersesat. Ini maksudnya sesat, bukan ahlul bid'ah, enggak mesti ya. Namun intinya dia menyelisihi metode salaf dalam manhaj thalabul ilmi. Karena atau ahli bid'ah dengan ahli sunnah itu dalam masalah akidah, ya. Wa man ta'adda mustahidan zallah. Kalau dia melompati manhaj salaf dalam masalah ini dengan istihadnya, maka dia tergelincir. Fa awwalul ilmi hifdzu kitabillah jalla wa azza. Di antara metode salaf dulu sekali yang kita sampaikan, hafal Al-Qur'an. Kita wallahu a'lam, enggak tahu siapa yang hafal sekarang ini, ya. Hifdzu kitabillah jalla wa azza wa tafahum, dan memahaminya dengan baik dan benar. Wa kullu ma yu'inu ala fahmi, dan apa yang bisa untuk membantu memahami Al-Qur'an. Fa wajibu talabihi, maka wajib untuk dipelajari.
Wala aqulu inna hifdhahu kullahu fardun. Namun kata Syekh, ya, aku tidak mengatakan menghafal semua Al-Quran 30 juz itu fardu wajib secara syariat, tidak. Ya. Walakin aku akan tapi aku katakan inna dzalika wajibun lazimun alaman ahabba an yakuna aliman. Namun itu selayaknya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin jadi alim. Hafalkan ya 30 juz, meskipun sekali lagi bukan yang diwajibkan. Enggak semua juga para sahabat hafid Al-Quran. Demikian pula dengan tabi'in. Laisa min babil fard, karena itu bukan kewajiban secara syariat. Ya. Namun itu membantu dalam thalabul ilmi, apalagi dalam dakwah. Faman hafidhahu qabla bulughihi thumma faragha ila ma yasta'inu bi ala fahmi milisan Arab kana lahu dzalika aunan kabiran ala muradihi minhu. Barang siapa yang sudah hafal sebelum baligh, ya seperti Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal Muwatta, namun beliau tetap belajar bahasa Arab. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Summa yandur fi nasikhil Quran wa mansukhi wa ahkami. Belajar nasikh mansukh Al-Quran. Ya, biar enggak bodohi oleh orang yang mengatakan mencela-mencela itu sama dengan nasikh mansukh Al-Quran. Wa yakif ala ikhtilafil ulama. Wattifaqin fi dzalik. Belajar mana itu khilaf antara para ulama masalah hal itu nasikh mansukh, ya. Wa huwa amrun qaribun ala man qarrabahullah, yaitu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yanzur fi sunan al-ma'thura ats-tsabita an Rasul sallallahu. Kemudian belajar hadis-hadis Rasul sallallahu yang sahihah, ya. Fa biha yasilu talib ila muradillah. Maka kalau dia belajar hadis, dia akan paham apa tafsir Al-Quran. Karena yang paham ayat Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Wahya taftah lau ahkam Al-Quran fathan. Hadis-hadis Rasul itu membuka pemahaman yang benar tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa fi sabri Rasulullah SAW tanbihun ala karim dan nasikh wal mansukh fi sunnah. Demikian pula dengan mempelajari hadis Rasulullah SAW akan ketahuan mana nasikh wal mansukh tersebut. Wa man talaba sunan falyakun mi'walu ala hadisil a'immati thiqat al-huffaz. Dan barang siapa yang belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, maka rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam, ya, ahli hadis yang terpercaya. Wa mimma yusta'anu bi ala fahmil hadis al-ilmu bilisan Arab. Dan itu semuanya butuh bahasa Arab. Ya, makanya aib ada ustadz yang ngaku salafi nggak paham bahasa Arab. Meskipun kita nggak lanadai, kita nggak mengklaim diri kita paham bahasa Arab secara ya sempurna, tidak, banyak kekurangannya. Ya, kita baca saja kadang masih banyak kekeliruannya nahunya. Wa mawaqi kalamnya, namun paling tidak kita paham apa yang mereka ucapkan. Di sini ada penyebutan istilah isti'arah wa majaz, ini bahasa-bahasa ilmu balaghah. Wa umumi lafzi wa mukhatibiyah wa khususi wa saimadzahibiha liman qadira fa huwa syai' la yustaghna an. Ini bahasa Arab, ini harus dipelajari oleh ibu al-ilm, enggak boleh tidak. La yustaghna an. Wa kana Umar bin Khattab yaktub ilal afaq. Umar bin Khattab dulu pernah menulis surat nasihat kepada kaum muslimin atau terutama kepada bawahan beliau an yata'allamu sunnah, untuk mereka belajar as-sunnah wal faraid wal lahan, yaitu nahwu, kama yata'allam al-Quran. Beliau menganjurkan belajar ilmu an-nahwu, ilmu bahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berkahi ilmu kita di dunia wal akhirah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin pengen cukup, mungkin ada nasihat-nasihat dari antum untuk kami, Ustaz. Ya, wallahi nasihat yang pertama, ikhlaskan niat terus. Koreksi niat dalam thalabul ilmi. Insya Allah ilmu barokah kalau kita ikhlas, meskipun sedikit,
Meskipun terkadang kalau kita baca tadi kita sangat jauh dari metode ulama dalam belajar, namun fattaqullaha mastata'tum. Yang penting tadi ikhlas karena Allah, kemudian juga terus semangat belajar, terutama yang dipentingkan oleh dakwah salafi yaitu masalah akidah tanpa mengesampingkan yang lain dan berusaha untuk kita mengamalkannya dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.